warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lilis Apriliana, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini kesempatan pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beliau Ibu Sri Rustantina, SPSI MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Randu Dongkal. Selamat pagi Bu Tanti. Selamat pagi Bu Lili. Gimana kabarnya hari ini Bu Tanti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya mohon izin mengganggu waktunya Bu Tanti sebentar Ibu. Di kegiatan Bu Tanti yang sibuk dan banyak kegiatan ini. Nah, kebetulan di tugas pendidikan guru penggerak ini saya sudah sampai di modul 3.1 Ibu, di mana saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Ibu. Nah, untuk kali ini bolehkah saya mewawancarai, Ibu berkenan saya mewawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Oke, siap, silakan Bu Lili. Terima kasih Bu, saya mulai nih. Oke. Untuk selama ini Bu Tanti selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Randu Dongkal pastinya kan banyak menjumpai atau menghadapi kasus-kasus nih Bu. Nah, kasus-kasus itu menurut Bu Tanti bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi masalah tersebut? Apakah masalah itu terdapat atau termasuk ke dilema etika atau bujukan moral Bu? Begitu berarti tadi cara mengidentifikasi ya. Dengan kata lain membedakan ini masuk yang bujukan moral atau dilema etika. Kalau di bujukan moral kan berarti ada yang benar atau salah. Nah, itu kan kemudian di dilema etika benar lawan benar. Kalau benar lawan salah, nah, artinya kita dalam pengambilan keputusan lebih mudah. Berarti kita lebih kalau itu tindakan melawan hukum, ya berarti itu tidak akan diambil. Ya. Berbeda ketika nanti di dilema etika ini benar melawan benar, ini kita harus lebih ini lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Baik, berarti untuk mengidentifikasi masalah tersebut tadi dilihat dulu Ibu. Ketika benar lawan benar berarti itu termasuk dilema etika. Kemudian ketika benar lawan salah berarti itu termasuk bujukan moral. Baik Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama itu untuk kasus-kasus yang dihadapi antara dua kepentingan yang sama-sama benar Bu. Nah, itu kan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, Ibu seperti apa Bu bagaimana mengambil keputusannya? Ya, yang jelas berarti kita harus hati-hati identifikasi dulu secara matang. Ya, nantinya kira-kira keputusan ini ya akan ada berapa pihak mana yang diuntungkan, kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, nanti secara bersama-sama ya, sebelum saat identifikasi tentunya saya tidak sendirian. Ya, artinya ada kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah sampai betul-betul keputusan itu yang akan saya ambil itu sudah dirembuk atau didiskusikan secara matang. Itu seperti itu. Jadi bermusyawarah betul, dengan rekan sejawat atau warga sekolah seperti itu Bu. Baik Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Tanti lakukan? Ya tadi untuk bisa mengidentifikasi secara matang, tentunya saya cari dulu penyebab dari munculnya masalah itu apa dulu sih? Ya, nanti kemudian setelah penyebab, kemudian siapa saja ini yang terlibat. Artinya dari situ kan saya bisa, oh ini masuk ke sini, jadi siapa yang terlibat, termasuk orang-orang terdekatnya, ya nanti setelah itu dengan diskusi juga dengan warga sekolah, ya warga sekolah sampai kemudian nanti muncul nih beberapa keputusan itu, dan nanti akan saya cari
yang terbaik dari sekian keputusan ini. Tentunya tadi kembali lagi yang sama-sama menguntungkan. Oke. Itu seperti itu. Contoh, nah ini saya langsung pada contoh saja. Contoh ketika di sini ada anak yang bermasalah. Ya, artinya bermasalah kan. Ini kan benar, kalau setelah dari sekian ini sebetulnya benar lawan benar. Ya, benarnya apa? Ketika anak saya kembalikan ke orang tua, ini saya benar karena saya menjunjung tata krama dan tata tertib yang ada di sini. Tetapi benar juga manakala ketika saya mempertahankan anak itu, ya karena saya menjadi bagian orang yang tidak turut serta untuk ATS, ya anak-anak tidak sekolah. Ya jadi saya pertimbangkan saya ini ya sampai suatu saat saya memutuskan anak untuk tetap bertahan di sekolah ini. Karena apa? Ketika anak ini insya Allah keuntungannya adalah apa? Sekolah bisa membina lagi, ya. Kemudian masa depan anak juga masih bisa diperjuangkan tanpa mengganggu mental si anak. Itu seperti itu. Jadi intinya berpihak pada murid kan? Ya betul. Nah iya, jadi ada banyak yang mendasari keputusan itu. Jadi keberpihakan pada murid, ya. Kemudian pembelajaran juga pada sekolah, pembelajaran juga pada orang tua, pembelajaran juga pada si anak tersebut. Itu seperti itu. Baik Bu Tanti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Berarti yang Ibu anggap efektif seperti itu. Ya, tadi yang efektif, yang saya anggap efektif tadi adanya pelibatan, ada pelibatan berbagai pihak. Ya, sehingga dengan saya melibatkan berbagai pihak, masalah juga betul-betul bisa kita kenali, ya kan? Bisa kita kenali. Kemudian ada juga yang mengontrol, oh kalau ini keputusannya seperti ini nanti akan seperti ini. Saya kan menjadi terbantu. Artinya tidak kerusuh dalam pengambilan keputusan itu. Ya. Tidak jadi secara sepihak. Iya, tidak secara sepihak. Tidak secara sepihak. Itu seperti itu. Iya, Pak Ibu. Kemudian apakah ada tantangan selama Ibu mengambil keputusan itu? Apakah ada tantangan yang Ibu rasakan? Kemudian dalam menghadapi kasus-kasus tersebut seperti itu, tantangannya itu apa saja? Ya, tantangannya satu. Nah, jadi ini mengkategorikan bahwa ini lebih menguntungkan. Lah ini siapa yang merugikan? Memang dalam pengambilan keputusan ini salah satu tantangannya lagi adalah menghadapi pro dan kontra. Ya, sehingga saja mungkin kan ketika di ini saya selalu menyampaikan bahwa setiap keputusan itu tidak semuanya keputusan itu menyenangkan semua pihak, tetapi saya lebih berpihak pada mana yang lebih banyak disenangkan, mana yang lebih banyak diuntungkan. Ya sambil nanti yang merasa dirugikan itu menyadari bahwa oh iya ternyata betul seperti ini. Ya, itu seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa yang jadi tantangan saya tadi adalah bagaimana tadi banyak yang diuntungkan, kemudian menghadapi tadi yang kontra. Setiap keputusan ya pasti ada pro dan kontra gitu. Bagaimana menghadapi situasi tersebut kata itu gitu. Kemudian dalam menyelesaikan masalah atau dalam pengambilan keputusan yang terkait suatu masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu menyediakan waktu khusus atau Ibu langsung menyelesaikan dengan yang bersangkutan serta bentuk prosedurnya itu seperti apa Bu? Ya, baik. Tadi tentang waktu khusus. Biasanya waktu khusus itu saya cocokkan, saya lihat dulu masalahnya. Ya. Kalau memang masalahnya ini butuh penanganan segera, ya saya segera putuskan, tetapi tanpa menghilangkan koordinasi. Ya, ini harus segera nih. Nah, contoh kayak kemarin ada masalah di sekolah. Ini ada anak yang
ini akan ada bermasalah, mereka masuk di grup-grup yang tidak pantas dimasuki. Lah ini kan berarti saya harus melibatkan guru BK, wali kelas, kesiswaan, kemudian apa ya, kemudian tanpa harus anak ini dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kenapa harus dilaporkan ke pihak berwajib? Kalau hanya dengan pembinaan kita dari sekolah, kalau dengan pemanggilan orang tua, insya Allah bisa selesai. Ya, itu seperti itu. Oke, baik Bu. Kemudian tadi kan Ibu menceritakan ada berbagai macam pihak yang terlibat nih. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, Bu? Ya, sangat ada. Ya, tentunya ada. Ya, saya memang dari ini warga sekolah terlebih dahulu. Yang sekiranya bisa diselesaikan di dalam warga sekolah, ya saya libatkan warga sekolah itu. Misalnya mulai dari wakil kepala sekolah. Ya kalau hubungannya dengan ini perilaku siswa, ya saya libatkan guru BK, wali kelas. Jadi garis-garis koordinasinya wali kelas. Nanti berbeda lagi kalau ini dengan hasil belajar, ya nanti saya libatkan lagi kurikulumnya, guru mapelnya. Nah itu intinya ada pelibatan berbagai pihak. Intinya semua warga sekolah turut serta mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Bu, kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Bu Tanti sampaikan tadi tentang kasus-kasus yang dihadapi oleh Bu Tanti, tantangan dan penyelesaian, adakah pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Baik, pembelajaran yang paling berharga ya. Artinya apa? Kita perlu memahami langkah-langkah pemanggilan keputusan. Jadi terutama ini pemanggilan keputusan yang ketika kita sudah bisa mengategorikan tadi segera ya, dan nanti mungkin ya agak punya waktu berpikir lama. Ya tadi langkah-langkahnya. Ya, pembelajarannya tadi mulai dari identifikasinya, ini masuk kemana, ya kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan, ya ini dikaitkan dengan nilai, dikaitkan dengan moral, kemudian adakah pihak-pihak yang diuntungkan, dirugikan, terus kemudian kapan saya harus memutuskan itu, ya sehingga akhirnya pembelajaran yang bisa dipetik ya tadi bisa menghindari atau meminimalisir, keputusan itu agar bisa diterima oleh semua pihak. Ya, jadi ada tadi meminimalisir ketidakpuasan pada keputusan yang saya ambil. Artinya keputusan itu nanti akan bermanfaat ya dan bisa dirasakan keuntungannya oleh pihak. Terima kasih Ibu sudah berkenan saya wawancarai dan sudah menyempatkan waktunya untuk berbagai pengalaman dan praktik baik untuk tadi mengambil sebuah keputusan Ibu. Kemudian ini juga sangat bermanfaat untuk saya, untuk membangun atau merefleksi saya untuk kedepannya ini menjadi lebih baik lagi, Bu. Mudah-mudahan saya bisa menjadi agen yang baik di dalam pembelajaran, khususnya di SMP Negeri 3 Randu Dongkal ini, Ibu. Dan saya sekali lagi mohon maaf dan berterima kasih sudah mengganggu waktunya Bu Tanti. Tidak apa-apa. Terus semangat, semangat. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Demikian percakapan saya dengan Bu Sri Rustantina SPC MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lilis Apriliana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Randodokal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh beliau, Ibu Sahlaten Fasihah. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Moga. Selamat siang Bu Asih. Selamat siang Bu Lilis. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Amin. kita semuanya. Oke, Bu Asih mohon maaf hari ini saya mengganggu waktunya Bu Asih. Pada Bu Asih ini banyak kegiatan dan sibuk ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 ini, bahwa saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan, seperti itu Bu. Apakah Ibu berkenan saya wawancarai, kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Monggo Mbak Lilis, saya amat sangat senang sekali karena saya dipercaya oleh Bu Lilis untuk mengikuti kegiatan yang hubungannya dengan calon guru penggerak, karena pada dasarnya dulu saya juga menjadi guru penggerak angkatan 5. Monggo silakan Bu Lilis. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan pertama, selama Bu Asih menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Moga ini, tentunya kan banyak kasus-kasus yang Ibu hadapi nih Bu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah tersebut? Apakah masalah tersebut itu termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral Bu? Begini Mbak, kalau dilema etika dan bujukan moral itu sebenarnya sudah jelas ya. Kalau dilema etika ya berarti kegiatan atau kejadian yang sama-sama mempunyai nilai kebenaran. Jadi kalau dilema etika, kalau yang bujukan moral kan ada yang hubungannya nilai itu bertentangan satu sama lain. Mungkin hubungan dengan keadilan dan kesejahteraan, sayang dengan apa itu kan bertentangan satu sama lain. Itu di dalam guru penggerak juga ada. Ternyata itu juga terjadi pada saya. Jadi mengidentifikasinya kalau kita sudah tahu dengan sebenarnya kalau dilema etika adalah yang sama-sama benar. Kalau yang bujukan moral adalah yang bertentangan dengan satu sama lainnya. Ada yang bertentangan nilai-nilainya di situ. Ibu, berarti menurut Ibu untuk mengidentifikasi masalah tersebut tadi bujukan moral ataukah dilema etika tadi, misalkan benar lawan benar itu berarti termasuk dilema etika Ibu. Kalau benar lawan salah berarti itu termasuk bujukan moral. Jadi baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan sama-sama benar Bu. Nah di situ kan mengandung nilai kebajikan Ibu. Nah itu bagaimana? Ya, untuk yang dilema etika ya Mbak, yang sama-sama benar. Kalau ada kejadian yang sama-sama benar ya sudah pasti. Intinya kita satu adalah keputusan yang kita ambil harus kita prioritaskan kepada yang utamanya, karena kita di dunia pendidikan adalah satu untuk kepentingan anak. Yang kedua, walaupun untuk kepentingan anak, Bapak Ibu guru pun harus bisa dilindungi, karena ada peraturan juga kalau kepentingan anak sudah berlalu, Bapak Ibunya juga melindungi secara undang-undang. Itu seperti itu. Jadi prioritas utama adalah untuk anak-anak, yang kedua adalah Bapak Ibu guru, yang selanjutnya adalah institusi. Karena kita kan menyangkut di dalam sebuah institusi, jadi kita harus memperhatikan semua. Itu. Baik Bu, kemudian untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Asih lakukan selama ini Bu? Semenjak saya dari bulan Januari ini sudah berapa bulan, berarti 9 bulan. Banyak sekali ya kejadian yang terjadi, dan itu menjadi pelajaran buat saya. Ketika ada yang sama-sama benar atau kegiatan kasus apapun, itu menjadi pembelajaran buat saya. Jadi apa langkah yang pertama? Yang pertama intinya adalah satu, kita harus mengenal dulu permasalahannya apa, mengidentifikasikannya dulu permasalahannya apa. Setelah itu kita harus tahu, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan yang mempunyai kejadian seperti ini, kegiatan seperti itu. Aku punya kasus, kalau saya punya kasus kayaknya
tanda kutip ya, Okay. ada permasalahan. Okay. Nah, kita mengkoordinasi langsung hubungannya bagaimana, ada hal apa. Setelah itu kita setelah mengkoordinasi, kita bersama-sama dengan pihak lain atau siapapun, kita harus berkoordinasi. Setelah itu berkoordinasi, sebelum kita mengambil keputusan, kita evaluasi dulu keputusan itu. Kalau dalam dagang untung rugi, tapi dalam pendidikan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak apa cuma satu orang. Kalau hanya diputuskan untuk kepala sekolah, pasti kan perlu pemikiran dengan orang. Kepala sekolah tidak bisa memutuskan hal apa otoritasnya, otoriter ya. Tapi kita perlu berbincang dengan bapak ibu guru yang lain, dengan BK, dengan siapapun wali kelas kalau hubungannya dengan siswa ya. Kalau yang hubungannya dengan pribadi, berarti kami juga harus mengambil secara pribadi, menyadarkan dulu. Kita tidak bisa menyadarkan orang tersebut, tapi paling tidak dulu itu sadar sendiri dengan kita menjalin informasi itu seperti itu. Jadi setelah kita memverifikasi, kita mengkonfirmasinya, kita membuat keputusan. Sebelum membuat keputusan ada evaluasi, baru kita dapat keputusan yang profesional, tidak bertentangan dengan peraturan. Begitu. Jadi baik Bu Asih, untuk yang tadi langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan ini sangat runtut sekali. Kemudian yang menurut Ibu langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan atas masalah tersebut itu apa Bu? Langkah efektif ya yang paling efektif? Kalau menurut saya gini, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bersama dengan orang lain, kita perlu bantuan orang lain. Kalau keputusan kita ambil sendiri tidak bisa, tapi dengan melibatkan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang lain. Itu menurut saya, karena pemikiran satu orang itu berbeda, dengan pemikiran banyak orang kita bisa masukkan yang sama dengan tidak menentang bertentangan dengan peraturan. Itu menurut saya paling bagus seperti itu. Jadi baik Ibu, berarti yang paling efektif itu berkolaborasi seperti itu, bermusyawarah dengan warga sekolah seperti itu Bu. Jadi, kemudian apakah ada tantangan yang Ibu hadapi selama Ibu mengambil keputusan tersebut Bu? Tantangan apa yang Ibu hadapi? Pasti Mbak, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita hadapi pasti ada tantangannya. Satu, tantangan yang tersebut adalah satu, kadang informasi yang kita dapatkan kalau tidak langsung dikonfirmasi dengan yang bersangkutan, pasti informasinya kadang tidak sama. Itu tantangan yang pertama. Makanya kalau yang pertama itu identifikasi awal, kalau kita hanya mendengar saja, pertama pasti kita ada seperti ini. Tapi kalau kita sudah mengidentifikasinya, kita pasti tidak akan keliru ya, miskomunikasi. Ya, jangan sampai miskomunikasi. Seringnya kadang kami mengetahui informasi dari orang lain. Tantangannya itu dari informasi dari orang lain. Yang kedua, juga berhubungan dengan anak. Orang tua yang kadang tidak menerima itu ya, kalau belum diberi, karena orang tua menerima informasinya sudah salah, karena identifikasi dari awalnya sudah salah, karena semua dari yang pertama. Itu mungkin yang tantangan yang utama ini sebenarnya seperti itu, informasi yang salah yang kadang diterima akhirnya menimbulkan hal yang tidak baik. Dari identifikasi awal yang mungkin kadang diterimanya salah. Itu berarti tantangannya itu Ibu, kadang ada miskonsepsi, kemudian dari orang tua juga kadang ada yang salah mendengar seperti itu Ibu. Untuk selanjutnya dalam menyelesaikan masalah atau dalam pengambilan keputusan yang terkait suatu masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu menyediakan waktu khusus atau Ibu langsung menyelesaikan dengan yang bersangkutan Bu? Begini Mbak Lilis, sebenarnya kalau ada kejadian waktu khusus ya tidak ada. Cuma kayak gini, setiap ada kejadian kita mengidentifikasi dulu. Setelah itu setelah kita tahu informasinya apa, baru kita setelah ada kejadian ya saya identifikasi dulu baru nanti, baru kita menyelesaikannya bersama-sama. Jadi tidak ada waktu khusus, cuma waktu khususnya kayak gitu. Kalau tidak ada permasalahan mengapa kita, tapi untuk evaluasi tetap. Kan kemarin seandainya sudah ada kalau seperti ini, berarti kami ada evaluasi. Setiap ada kegiatan yang kejadian itu pasti ada evaluasi. Itu penting karena untuk apa, biar selanjutnya tidak ada kejadian seperti ini. Itu mungkin
waktu khususnya tidak untuk penanganannya, Oke. tapi waktu khususnya adalah kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Itu seperti itu. Berarti untuk penyelesaian masalahnya itu secara langsung, tapi waktu khusus itu digunakan untuk evaluasi seperti itu nih Bu. Oke. Baik Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika tersebut Bu? Terima kasih Mbak Desni untuk faktor-faktornya ya yang membantu. Yang utama adalah tim. Kita punya tim yang alhamdulillah tim yang hebat di sini, Bapak Ibu guru yang membantu kami daripada lokal. Kami itu yang sangat membantu saya. Yang kedua, kita punya peraturan Mbak. Kalau kita ada aturan kita akan jelasin. Nah, oh ini aturannya ini itu seperti ini. Oh ternyata melanggar aturan itu seperti ini. Tapi kalau yang sama-sama kebenaran, yang paling penting kalau ada orang yang kita ya tim tadi kita biasa ketika mengambil keputusan saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, pasti berdiskusi, berkolaborasi, bermusyawarah, tidak hanya dengan tim tersebut tapi juga dengan Bapak Ibu guru yang saya anggap bisa memberikan saya masukan yang setuju. Itu ada sih tergantung permasalahannya. Intinya berarti yang mendukung faktor-faktor itu dari warga sekolah gitu. Keputusan itu tidak diambil secara sepihak atau sepihak gitu. Baik Bu, kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang tadi Ibu Asi sudah sampaikan tentang permasalahan, kemudian tentang tantangan dan penyelesaiannya, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Banyak sebenarnya pembelajarannya. Yang pertama satu selalu ya itu kalau sudah pada masalah pasti ada pembelajaran yang kita ambil, ada hikmah yang bisa kita ambil. Hikmahnya yang pertama kita memperkuat namanya apa itu informasi yang ada. Ketika ada informasi yang ada kejadian, informasinya bisa diperkuat lebih dahulu. Jadi teman-teman juga saling menguatkan satu sama lain, ada sebagai guru yang lain. Itu untuk apa namanya hikmah yang ada. Yang kedua, ketika mengambil keputusan memang jangan sampai karena saya mungkin masih muda ya Mbak, kadang kan spontan emosi ya, ketika mendengar suara kok emosi, harus lebih sabar. Itu pembelajaran saya, harus lebih sabar ketika mengetahui informasi, jangan cepat emosi karena saya mungkin ini kurang sabar, cepat emosi. Ini yang perlu saya perbaiki dari saya. Mengetahui informasi tersebut, mengkonfirmasinya, itu yang pembelajaran buat saya adalah ketika ada permasalahan jangan mudah emosi, cari permasalahan itu dengan baik, diskusikan dengan para warga sekolah, itu penting. Mungkin pembelajaran saya seperti itu. Terima kasih Ibu sudah berkenan saya wawancarai dan sudah berbagi pengalaman yang membangun atau merefleksi saya ke depannya supaya saya juga lebih baik lagi. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang baik di dalam melakukan pembelajaran di sekolahan Ibu. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Asi Bu. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan ilmu baru dari Bu Asi. Sama-sama Mbak Lilis, mudah-mudahan sharing ya.